Bang Pendi. Siap Pak Bangkit. Karena barusan Abang sampaikan, saya begini pendapat saya. Siap Pak Bangkit. Baik Muhammad, Isa, Musa, Yesus, segala macam lah itu ya. Sebenarnya Tuhan itu kalau menurut saya dia harus wujud, dia itu harus nampak, harus ada, bisa kita lihat. Bagaimana firman itu disampaikan kepada Yesus, kan tidak mungkin beda. Pasti yang menyampaikan kan nggak mungkin Isa ini firman, kan nggak begitu. Pasti dia berbentuk manusia. Kalau nggak mungkin dia bisa berbahasa itu. Iya. Nggak mungkin bahasanya seperti apa. Kenapa kita selalu kan Pak Bangkit menganggap Tuhan itu tidak nampak gitu, maksud saya. betul. Pak Bangkit, tadi saya bicara sama teman orang Aceh ya. Iya. Jangan saya sebutkan ya. Itu kita bicara tentang wujudnya Tuhan. Apakah Tuhan itu berwujud? Kalau saya harus wujud. Kalau Benar. enggak, mungkin bisa saya harus istilahnya sembah lah kita bilang ya. Betul. Tidak tampak, mungkin saya tidak akan. Makanya itu yang menjadi hingga detik ini, itu yang harus saya temui. Kalau enggak mungkin saya bisa memilih salah satu agama. Iya, betul. Oke. Pastor Cipto? Pastor Cipto bisa monitor? Oke. Sorry, tadi pas ada telepon. Saya kurang menyimak tadi. Pak Bangkit bertanya sesuatu kah, Pendi? Iya. Pak Bangkit bertanya bagaimana intinya? Iya, silakan Pak Bangkit. Diulangi. Saya akan menyembah Tuhan saya apabila dia tampak saya lihat. Tampak dengan mata kepala saya sendiri. Dia wajib wujud, wajib ada. Sehingga gampang kita untuk menyembahnya. Karena begini, penyampaian firman tidak mungkin melalui bisik-bisik. Pasti jelas disampaikan ke Musa atau ke Muhammad. Pasti ada, namanya juga utusan kan. Isa utusan, Musa utusan, Muhammad utusan. Berarti yang diutus sama yang mengutus harus sama. Maksud saya begitu. Berarti nyata dia. Luar biasa Pak Bangkit. Salam kenal ya. Pertanyaannya indah, selamat tentu dengan rendah hati dan tulus. Itu luar biasa. Benar. Kami mencari dalam iman lain tidak ketemu, hanya dalam iman Kristen Tuhan itu bisa menyatakan diri. Karena itulah dalam iman kami, Kisah Para Rasul 17 ayat 29, yaitu yang ilahi itu menyatakan diri, nusul bukan jadi batu atau buku, tapi menjadi manusia, bisa dilihat, ada saksi matanya. Nah, tetapi kalau maksud Pak Bangkit adalah saat ini, sekarang saya mau lihat depan mata kita, maka hangus kita Pak Bangkit karena dosa-dosa kita. Jadi Allah dalam iman Kristen itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa dihampiri. 1 Timotius 6 ayat 16 mengatakan itu, bahwa Allah dalam iman Kristen itu adalah terang yang tidak terhampiri. Tapi sekaligus, meskipun tidak bisa dihampiri, itulah luar biasanya, sekaligus bisa menghampiri manusia. Pada saat menghampiri manusia, itulah Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Jadi di iman lain nggak ada yang menyatakan diri. Yang lainnya nusulnya jadi batu, Kak Bangkit. Waktu saya mengatakan nusul jadi batu, tidak bicara tentang agama tertentu, tapi itu kejadian hal-hal yang menyimpang yang dicatat dalam iman, yang dicatat dalam Alkitab. Orang-orang yang menyimpang pada zaman itu meyakini bahwa pernyataannya melalui batu. Ada batu menghapus dosa. Perdana Menteri aja nggak bisa menghapus dosa. Kok bisa batu menghapus dosa? Itu menghapus dosa kekuasaan ilahi. Karena itu kami punya dalil catat di Yeremia 10 ayat 5. Batu itu tidak mungkin bisa menghapus dosa. Menyelamatkan manusia saja tidak bisa, apalagi menghapus dosa. Itu hanya dalam iman Kristen Allah itu menyatakan diri menjadi manusia. Itu Kak Bangkit. Iya, kalau saya Yesus sebagai Tuhan saya percaya. Ya, berarti Yesus kan nyata di masa itu ya, di masa itu. Berarti Tuhan Yesus nyata manusia, dia memang harus berbentuk manusia, jadi gampang kita ikuti, gampang dia berbahasa kepada kita, bahasa ibu di masa itu. Nah, jadi kalau nggak nyata, gimana kita harus sembah?
Sekarang kita tahu Yesus Tuhan, berarti kan nyata. Makanya disebut Yesus Tuhan. Kalau enggak, tidak mungkin bisa dibilang Yesus Tuhan kalau tidak nyata. Begitu, Pak. Amin, amin, amin. Berarti Benar sekali Kak Bangkit. Luar biasa. berarti sudah siap dibaptis ini. Begini, kalau saya gini, dia istilahnya tuh harus ada sanad lah istilahnya. Iya, Setelah Yesus tiada, pasti adalah penggantinya Yesus yang membawa risalah Yesus. Terus. Itulah yang harus kita cari dan itulah yang harus kita ikuti kalau menurut saya gitu, Bang Pendi. Ya, itu menurut. Nah, disitulah Bapak harus pelajari Alkitab. Sehingga kita tidak main dengan pikiran kita sendiri. Berbicara tentang iman, selain kita pakai pikiran, pakai akal, itu harus ada pegangan sebagai pedoman kita. Nah, pegangan di sini, pedoman kita di sini adalah firman. Dia memberikan contoh kepada kita. Dia menjadi teladan bagi kita. Dia membawa kita ke arah yang lebih baik. Itu firman. Maka yang membedakan agama kita dengan agama-agama yang lain, yang membedakan iman kita dengan iman-iman yang lain adalah ketika hadirnya Yesus ke dunia ini. Ketika hadirnya firman dalam wujud manusia. Itulah yang membedakan. Kalau tidak, sama Pak Bangkit. Tidak ada bedanya. Tapi begitu Yesus hadir, itu membedakan. Yesus mengatakan, kamu sudah mendengar firman? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengenai kamu. Kamu sudah mendengar firman? Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengenai kamu. Apalagi yang kita cari? Orang mana? Pribadi mana yang berani berkata seperti itu? Disuruh musuh, disuruh kasih. Apakah kita bisa mengasihi musuh? Tidak bisa. Tapi itu adalah tuntutan, ajaran, anjuran. Harus bisa. Buktikan kamu bisa. Kita tidak akan bisa, tetap tidak akan bisa. Tetapi kita bisa dan kita mampu ketika kita berada di dalam firman. Ketika kita mengenal firman, itu kita bisa. Maka para rasul-rasul terdahulu yang sudah jadi martir, mereka tidak pernah membalas. Ya, pribadi-pribadi yang yang tertulis dalam Alkitab, mereka sudah jadi martir, tidak pernah membalas. Rasul Paulus tidak pernah sedikit pun membalas. Kenapa Rasul Paulus tidak membalas? Apakah Rasul Paulus tidak bisa membalas? Bisa. Mampu membalas, mampu, sangat mampu. Rasul Paulus bukan orang sembarangan, dia orang hebat. Tetapi karena di dalam firman, dan Rasul Paulus mengikuti, dimampukan oleh firman, sehingga dia bisa mengampuni musuh. Orang yang memusuhi dia. Dulu dia, orang tidak memusuhi dia, Rasul Paulus memusuhi orang. Buktinya apa dia memusuhi orang? Dia mengejar-ngejar orang yang percaya, mau membinasakan orang percaya, bukan saja mau memenjarakan orang yang percaya kepada Yesus, dia mau mematikan orang yang percaya kepada Yesus, mau membunuh orang yang percaya kepada Yesus. Tapi ketika hidupnya dia bertemu secara langsung, hidup Rasul Paulus diubahkan. Maka satu-satunya Rasul yang mengatakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, itu Rasul Paulus. Luar biasa. Apakah kita bangga menjadi Rasul Paulus menjadi rasul bagi kita? Bangga sekali. Sangat bangga dan harus bangga. Saya pribadi sangat bangga. Ya, diolok-olok, dihina, dicaci maki, bangga. Bangga sekali. Nah, saya begitu juga Pak Bangki. Hidup saya, hati saya, pikiran saya, pola pikir saya, budi pekerti saya diubahkan. Dulu saya berusaha sendiri. Berusaha mengampuni orang. Berusaha berjuang sendiri segala macam. Tapi ketika saya percaya kepada Yesus, aduh beda banget. Sangat jauh berbeda. Jauh berbeda.
Tidak mampu, tapi kita dimampukan. Tidak bisa, kita dibuat bisa oleh firman Tuhan. Itu dari saya Pak Bangkit. Tetap semangat Pak Bangkit. Sukses dalam segala hal. Ya Pak Bangkit ya. Ya, Bang Pendi. Siap Pak Bangkit. Saya ini kan bolehlah ekstrim dikit, bisa nggak Siap. percaya saya. Siap Pak Bangkit, siap. Di Yesus ada kitab nggak? Atau Muhammad di era hidupnya ada kitab nggak? Nah, kalau itu berbicara pasti. tentang Nabi Muhammad saya tidak bisa jawab karena Nah. itu bukan iman saya. Ya, Kalau betul. berbicara tentang Yesus, Yesus tidak membawa Alkitab. Yesus tidak membawa Alkitab. Karena kitab itu langsung ada pada diri Yesus. Sehingga kitab-kitab itulah itu kitab kan ditulis. Mungkin terjadi beberapa perubahan. Jadi kitab itu sesungguhnya ada pada diri Yesus. Menurut saya ya, ada pada diri Yesus kitab itu. Sehingga yang sekarang itu ada tulisan yang didapat oleh penerus-penerus yang berada di sisi-sisi Yesus. Sehingga mereka menulis. Itu mungkin ada unsur politisnya, ada Bukan, unsur... Pak. Bukan, Pak. Itu bukan ditulis setelah Yesus, Pak. Bukan penerusnya yang menulis, enggak. Para murid langsung Karena hidup sejaman dengan Yesus mereka, Pak. Maka Yohanes bisa mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepada mereka. Nah, kata Yesus ini tulisan, ya, kata Yesus ini itu adalah perkataannya Yohanes. Akulah jalan, itu perkataan Yesus. Betul. Nah, Yohanes mengatakan, apa kata Yohanes? Kata Yesus itu tulisan Yohanes sendiri. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus. Yesus pernah mengatakan, akulah juru selamat. Itu kan Yesus langsung mengatakan. Betul. Jadi setelah itu kan ditulis. Makanya di situ saya bilang Yesus tidak membawa kitab. Benar. Begitu Bang Pendi. Siap Pak Bangkit, siap. Mungkin ada penambahan dari Pak Nabirong atau Bang Pastor Cipto. Pak Joy Samosir. Horas. Om Pendi. Horas Pak, Horas. Sehat-sehat Pak ya? Ya, sehat Bapak. Oke. Pastor? Ya, Kak Bangkit luar biasa tadi sudah mengerti bahwa menyatakan diri itulah dalam iman Kristen. Hanya kita cari dalam iman lain tidak ketemu. Kita tidak mengolok yang lain, tapi tidak ada dalam iman lain. Allahnya menyatakan diri. Dalam kacamata iman Kristen, Allah itu tidak sedang duduk-duduk di surga macam angka bilangan, lagi duduk-duduk di singgasana surga. Berarti singgasana lebih gede daripada Allah. Kalau itu pasti bukan Allahnya iman Kristen. Allah dalam iman Kristen itu maha kuasa. Sebab itulah bisa hadir di langit dan di bumi sekaligus. Yeremia 24 ayat 23 mengatakan itu. Benar Kak Bangkit? Nah, tetapi kita tidak boleh lagi menunda karena ada Roma 10 ayat 9 mengatakan apa? Percaya dengan sepenuh hati. Tidak ada lagi penundaan. Kalau kita menunda, berarti kita masih mengandalkan kepada apa? Kepada yang kotor untuk membersihkan kotor. Membersihkan kotor itu, kalau misalkan ada meja kotor, lalu kita lap pakai kain kotor tambah amburadul. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang yang merasa misalnya tata ibadahnya, meninggikan makanannya, tata caranya, lalu kemudian mungkin bajunya, pakaiannya, itu orang-orang yang seperti kuburan. Nampak merasa paling putih, tapi dalamnya adalah ria, dalamnya adalah penuh dengan kebusukan. Sebab itu, tidak boleh manusia merasa bisa mengurangi dosa melalui amalan perbuatan baik atau puasanya. Puasa 5 bulan misalnya, bisa mengurangi dosa. Atau 1 bulan atau berapapun bulan. Karena bersumber dari manusia itu sudah kotor. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia itu berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Kalau ada manusia mengatakan aku paling sempurna, yang terakhir menyempurnakan yang lain, itu sendiri sudah paling berdosa berarti, paling ria itu. Karena manusia itu adalah sudah terjamah dosa. Sejak dari Adam dan Hawa melanggar, maka keturunan Adam dan Hawa semua terjamah dosa. Sebab itu yang berdosa tidak bisa menyelamatkan yang berdosa.
Yang kotor tidak bisa menyelamatkan yang kotor. Itu Kak Bangkit. Setiap ada penundaan untuk menerima Tuhan Yesus dari kacamata iman Kristen, berarti itu berprinsip kepada ria. Orang Kristen sering diolok kafir. Tapi bagi orang Kristen yang mengolok itu adalah ria. Karena merasa amalan atau puasanya bisa mengurangi dosanya. Karena itu satu kata dijawab dengan satu kata. Waktu kami diolok kafir, kami tidak marah. Tetapi bagi kami, tidak boleh menjadi seperti pengolok itu, yaitu menjadi ria. Betul Pak Cipto. Saya juga tidak setuju seseorang itu mengatakan dia kafir, si Polan kafir, itu saya tidak setuju. Itu memang 100% saya tidak setuju. Nah, kalau orang-orang menyatakan, yo dia kafir, yang ini katakan kafir, itu betul, saya tidak setuju itu Pak Cipto, gitu kalau saya. Iya, amin. Luar biasa Kak Bangkit. Ya, semoga Kak Bangkit terus mendapat bulatnya pengenalan terhadap cinta Tuhan Yesus itu. Karena itu prinsip utama dalam cinta Tuhan Yesus adalah tidak boleh kita ini merasa punya modal untuk mengurangi dosa melalui amalan atau puasa kita. Tidak boleh. Karena itu kita punya dalil Yesaya 64 ayat 6, soleh atau perbuatan baikmu tuh, solehnya manusia itu adalah kain kotor. Tidak bisa jadi modal. Jadi meskipun merasa tidak dipamerkan, aku tidak pamer kok. Meskipun merasa tidak pamer, tapi dia memiliki keyakinan bahwa punya modal untuk mengurangi dosa melalui amalan perbuatan baiknya. Itu sudah namanya adalah kotor. Karena itu yang kotor tidak bisa membersihkan kotor. Jangan tunda terima Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia sang juru selamat, mereka itu pasti binasa dalam dosa-dosanya bagi mereka yang tidak percaya. Yohanes 8 ayat 24 dalilnya di sana. Nah, karena itu jangan lagi ada penundaan. Kak Bangkit luar biasa. Tuhan Yesus sayang Kak Bangkit. Bagus sekali pencerahannya Pak Cipto. Aku memang kagum dengan teman-teman Kristiani. Memang mereka ramah-ramah, ya kan? Tidak mengatakan orang ini orang itu. Ya, aku setuju. Setuju banget Pak. Begitulah yang Kalau lagi dengan aku. Pak Bangkit, kalau dengan saya nggak setuju Pak Bangkit. Kenapa Bang Pendi? Kenapa Bang Pendi nggak setuju? Aku tidak. Enggak. Pak Bangkit, kalau dengan saya setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Aku tidak pernah mencecar Bang Pendi. Tidak pernah Siap. aku mengatakan Bang Pendi sesat, Bang Pendi tidak. Siap Pak Bangkit. Pilihan ada pada diri kita. Sekarang Betul. aku mengatakan Bang Pendi jahat. Bisa Bang Pendi melarang aku nggak mengatakan jahat? Kan tidak. Benar. Itu hak seseorang. Makanya Ya. aku apresiasi. Aku apresiasi sekali Bang Pendi. You are the best. Bahasa Bang Pendi teratur. Entah nggak sekarang ya, dulu nggak tahu aku Bang. Pokoknya ya maju terus lah Bang. Aku udah oke banget Abang. Seperti Pak Cipto menyampaikan. Baik, bagus sekali Pak Cipto. Bang Pendi siap. maju terus Bang. Aku support Abang. Amin. Tapi kita Terima tidak kasih. berbicara Iman, iya. iman. Aku Iya, tidak bicara iman. Aku yang kulihat di manusianya Bang. Siap. Makanya aku tahu Yesus juru selamat harus Amin. nyata Bang pada diriku. Siap. Baru Pak Bangkit. disitulah aku sembah dan aku sujud. Bila Siap, aku nyata melihatnya, baik itu nanti dalam mimpi misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang lagi aku lihat lagi Bang. Siap Pak Bangkit, siap. Nah, gitulah Bang Pendi. Siap Pak Bangkit. Berarti saya sudah paham sekarang. Saya sudah paham. Saya percaya suatu saat Pak Bangkit akan menemukan kehausan yang Pak Bangkit alami, rasakan hari-hari ini. Saya yakin itu. Aku malah teman-temanku banyak bilang aku orangnya liberal Bang. Iya. Ya, tapi enggak apa-apa, itu memang ya itulah aku. Nggak mungkin aku jadi kamu, nggak mungkin. Betul. Oke. Bang Nabirong. Ya, lanjut. Ya, oke. Pak Bangkit. Ya, Pak Joy. Ya, Pak Joy, silakan Pak. Tadi minta naik. Apa yang mau disampaikan, Pak? Saya begini, Pak Nabirong. Saya Kristen.
Ya. Sama sekali tidak mengerti arti kekristenan di hidup saya. Kan begitu. Mm-mm. Ini untuk Om Pendi Aceh. Siap, Pak Joy. Kebetulan ada pernah di TikTok gitu mengikuti seorang pendeta Siagian, ketik nama Anda, maka nama Anda nanti ada itu apa namanya? Ayat untuk Anda, begitulah. Udah kayak perdukunan aja kayak gitu itu. Bukan begitu memahami firman Tuhan itu, harus membaca firman Tuhan itu yang ada di rumah. Iya disitulah Pak Nabirong, nggak mengerti aku. Tadi kan udah aku sampaikan, nggak mengerti sama sekali. Ya, iya Pak. Nah, kalau Saya lahir Bapak di karismatik, dari nenek moyang saya juga udah di Pentakosta begitu kan. Tapi sampai sekarang ini saya tidak mengerti tentang pengajaran buta tentang tapi saya salut, saya tetap hormati pendeta-pendeta begitu. ya. Sekarang begini Pak, Iya Pak ya. kita melihat ada Bang Pendi yang dari seberang, dan sebenarnya banyak lagi ya, bukan cuma Bang Pendi, sangat banyak. Belakangan ini apalagi. Iya. Firman Tuhan katakan gini Pak. Ya, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Artinya yang kita sudah duluan bisa mengenal Yesus atau dibaptis dan lain-lain menjadi Kristen, tapi bisa kita nanti belakangan. Kalau kita belakangan, kalau kita ketinggalan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan Pak Samosir? Ya, saya rasa kita harus memulai. Jadi jangan bilang, saya tidak ngerti apa-apa, karena Bapak tidak pernah mau belajar. Coba Bapak mulai membaca Alkitab itu. Buat satu komitmen terhadap diri Bapak sendiri, bahwa Bapak harus mulai membaca Alkitab di masa sekarang, sampai ke depan. Saya rasa itu harus dimulai Pak, tidak bisa tidak. Kalau Bapak masih mau selamat, Bapak harus mengerti, supaya Bapak bisa melakukan apa kehendak Tuhan di dalam diri kita. Jangan gini loh Pak Samosir. Bapak dengan bangganya melihat teman-teman ada Bang Pendi, woi dia sekarang ikut Kristus. Iya, begitulah yang saya banggakan selama ini. Iya, lalu bagaimana dengan kita, diri kita sendiri? Iya. Nah, makanya Pak, mungkin sudah saatnya untuk mulai, marilah. Bapak dengar-dengar kami di sini adalah untuk memberitakan firman Tuhan itu kepada orang yang tidak mengerti dan tidak mengenal firman Tuhan, Pak. Tetapi kita yang sudah belajar dari awal atau sudah mengenal firman Tuhan itu, haruslah kita mengulanginya, harus kita membacanya supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, supaya kita tidak ketinggalan dengan mereka. Nanti ada puluhan juta lagi nanti, contohnya yang akan datang kepada Kristus. Apakah kita ketinggalan? Mau ketinggalan? Kan tidak Pak Samosir. Marilah. Makanya memang betul. Dari orang-orang, saya pun sama Pak, ketika saya dulu masih di kampung, sampai saya merantau, saya boleh dibilang gerejanya sekali atau 2 kali setahun. Tetapi saya mengenal Tuhan itu ada di perantauan Pak. Nah, apakah kita mau tetap seperti itu mentang-mentang kita masih berada di lingkungan ini? Kita kan tidak. Gitu. Yuk, mari mulai membaca firman Tuhan, satu pasal setiap hari. Amin. Sampai selesai. Habis itu sudah selesai? Belum. Kita membaca lagi seperti semula, supaya itu melekat di dalam hati kita. Gitu. Karena apa yang diperkatakan, makin sering diperkatakan, makin sering dikatakan, makin sering dibaca, itu akan melekat dalam hati. Seperti itu, amin. Pak Samosir. Nah, ketika sudah melekat dalam hati, sudah akan menjadi rema di dalam hidup kita, dan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan orang-orang di sekitar kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan karena melihat terang yang ada di dalam kita. Amin. Itu. Jangan malu untuk memulai, Pak. Saya paham, bapak saya dulu sama, Pak. Untuk diajak ke gereja itu paling sulit sama mama saya. Malulah, inilah ini. Tidak ada kata malu dalam Kristus.
untuk datang kepada Tuhan, jangan bilang malu. Jangan bilang tidak enak. Malah harusnya kita yang malu tidak pernah mau datang dan mengucap syukur kepada Tuhan, tidak pernah mau belajar tentang apa yang diperintahkan Tuhan. Itu yang harus kita malukan. Seperti itu, Pak Samosir. Maaf, bukan mau mengkhotbahi, tapi kita sesama anak Tuhan saling menasehati, saling mengingatkan, saling berbagi. Gitu ya Pak Samosir ya? Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Amin. Jadi sudah harus bertekad Pak untuk memulainya. Bagaimana? Siap? Siap Pak, siap. Amin. Iya. Ada kan Alkitab di rumah? Ada Pak, ada. Nah, bolehlah dibaca. Alkitab bahasa Batak atau bahasa Indonesia nih? Bahasa Batak di rumah Pak. Tapi Oh, udah, di kampung ini udah bahasa Indonesia semuanya. oh, ini doh kamu. Di Samosir, Kabupaten Samosir, Kecamatan Lanrunggu. Oh, di Onarunggu. Ya, kebetulan Oh, saya tidak pernah mengikuti ibadah di rumah kami. mm, Semenjak itu saya ikuti itu pendeta Siagian buat Alkitab. Kamu dalam Yohanes 10 ayat 9 katanya itu untuk pilih Samosir, kau harus mengikuti Yesus. Dan kebetulan 2 hari yang lewat ada kebaktian di rumah, saya ikuti. iya. Mulailah Pak, mulai mengikuti. Jadi mungkin Pak Pendeta itu memberikan ayat itu adalah supaya Bapak merenungkannya sebagai ayat emas. Iya, katanya begitu. Iya, tetapi apakah itu menjadi sesuatu yang tidak, Pak? Ayat emas itu adalah ayat di mana semua apa yang firman atau Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, dan apa yang Yesus perintahkan. Itu harus menjadi ayat emas di setiap kehidupan kita, Pak. Tidak ada 1-2 ayat saja yang harus kita kutip, tidak. Gitu. Nah, sebegitu Pak Samosir. Biar hidup kita itu bisa diubahkan. Amin, amin. Bisa kita melakukan semua kehendak Tuhan itu. Haleluya. Gitu Pak Samosir. Di Pentakostanya Pak Samosir ini, Pentakosta dari opung nenek saya, kakek saya dari Pentakosta semuanya. Dan Pentakosta yang di mana itu? Di Onarunggu ya? di Pentakosta kami Pentakosta Indonesia. Baru sekarang kami GSJA. Oh ya. Kami di BAN pernah adik saya menikah dengan tidak seagama, tapi tidak dalam artinya tidak seagama. Cuman beda aliran gitu kan. AKBP. Di ban lah kami dari sana. Oh gitu ya. Nah, Iya. Tapi bagaimanapun ya itulah ya ke gereja lah. Ban lah kami pindahlah kami ke GSJA. Kalau opung saya pendeta, semuanya pendeta. Dulu di GPDI ya, di GPDI dulu ya. Bukan GPDI, GPI. Lain ya. GPI ya malah ya. Gereja Pentakosta Indonesia. Oh, lain sama GPDI itu ya. GPDI Gereja Beda ya? Pentakosta di Indonesia. Oh, ya beda-beda ya. Ada 2 GPDI, Bang. Hah? Ada 2. Oh, oh ya. Yang di Pangasean itu GPDI ya? Yang di mana? Pangasean. Pangasean GPDI. Kabupaten Samosir. Orang pendetanya mereka kulit tahu kan? Oh, itu ya. Kalau Bukan Amang itu. di mananya? Kami bukan Di itu. mananya, Amang? Di mana, Kami Amang? di bawah dekat pantai. Oh, dekat pantai pelabuhan Onarunggu. Cuman kami satu kecamatan dengan Bapak itu juga satu kecamatan di Pangasean. Pantai yang dekat Onarunggu itunya di pelabuhan bukan? Iya, pelabuhan ya, dekat kali. Dekat-dekat situ ya. Iya. Oh, jadi kalian di GPI itu ya? GPI. Ada yang GPI di sini. Onarunggu itu. Dulu kami GPI, sekarang GSJA. Oh, iya ya. Iya, dekat pantai situ ada GPI ya, satu dulu ya. Ada sekarang ini dekat di situ saya sekarang, dekat gereja ini sekarang.
Oh ya udahlah Pak. Jadi tetaplah Pak ya, mulailah belajar firman Tuhan, mulailah untuk tetap ya ikut kebaktian Pak. Iya Kalau Pak. bisa, biasanya kan kalau di kampung itu kan ada punguan ama gitu kan. Iya. Jangan punguan amanya dilapo pula nanti. Jangan baru punguan ama yang dilapo itu. Pak Itu Roring tadi. maksudnya. Begini, Bang, baru aja Pak Roring nanyakan itu. Pak Apa katanya? Nabirong, Pak Roring Ya. nanyakan barusan. kan saya dari lahirnya sudah di GPI. Saya GPI, semuanya GPI kan. Nah, dan saya dibesarkan di opung saya waktu SD sampai SMP. Tiba SMA saya juga dibesarkan di tulang saya di Medan, dan tulang saya ini gerejanya kebetulan pendeta juga dia, gereja apa tuh namanya, dari Majalengka sana. Oh. Nah, dan saya tinggal di situ selama 3 tahun di Medan, dan tulang saya ini mengajarkan saya supaya saya baik, begitulah. Iyalah. Oke. Jadi tetaplah ya. Jadi di GSJA Pakpahan sekarang ya, tulangnya. Iya, gereja Papan, ya betul. Iya, baguslah. Itu tetaplah di sana tulangnya, tetaplah. Tetapnya, Ya. ya tetap. Maksudnya tetap membaca firman Tuhan setiap hari dan Amin. berdoa Justru setiap itu hari. Pak Nabirong, saya nggak pernah baca Alkitab gitu, tapi untuk kekristenan itu saya tetap solid gitu. Apalah gunanya itu? Oh iya. Bukan agama itu yang menyelamatkan kita, tetapi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dan kita melakukan firman Tuhan itulah yang menyelamatkan. Agama atau walaupun saya sebut saya Kristen, kalau saya tidak mengenal siapa Tuhan itu, saya juga tidak pernah membaca firman-Nya, bagaimana saya bisa mengenalnya? Dan bagaimana saya melakukan firman-Nya kalau saya tidak pernah baca? Makanya Pak Nabirong, saya ikuti ini Om Pendi Aceh ini supaya saya bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Ya. Tetapi bukan Bang Pendi yang harus mengenalkan Tuhan itu kepada Bapak. Tetapi Tuhan itu sendiri melalui firman-Nya, yaitu yang ada di dalam Alkitab. Itu yang paling tepat. Gimana Bang Pendi? Coba silakan. Ya, betul. Saya sering bilang sama teman-teman, Pak Samosir, bahwa kita harus punya hubungan setiap saat, setiap waktu dengan Tuhan. Karena kekristenan itu adalah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita kapan kita bicara sama Tuhan? Di saat kita berdoa. Lalu kapan kita mendengar suara Tuhan? Di saat kita membaca firman. Nah, maka yang bisa mengubah kita itu bukan kesaksian orang, tetapi yang bisa mengubah kita adalah firman. Nah, kapan kita bisa diubahkan oleh firman? Ketika kita membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Nah, tapi di saat kita berdoa, kita berbicara sama Tuhan. Nah, Tuhan dengar suara kita. Ketika kita membaca firman, kita mendengar suara Tuhan. Maka kalau di gereja kami, Pak, dianjurkan ketika membaca firman Tuhan harus dengan bersuara. Suaranya harus keluar. Supaya telinga kita mendengar suara kita. Itu dari saya, Pak Joya. Tetap semangat, Pak. Ya, Kami dukung Bapak dalam doa, ya. Iya, Bapak Pak. semangat, Tuhan mengasihi, menyertai, memberkati Bapak, ya. Iya Pak, ya. Ya, shalom Pak, shalom. Tuhan berkati. Shalom. Pak Iman, ada abangku, Bang Online Shop Bandung, silakan. Shalom, shalom, Bang Pendi, salam akik, Bang Amin. Nabirong. Akinya besar ini. Oh, gede bener itu kecubungnya tuh. Iya. Pak Cipto, Bang Joy, dan online, shalom semuanya. Shalom. Oke. Boleh saya ini apa? Nyanyi? Nah, itu dia, Pak. Jangan dulu Pak. Aduh. Pak, sebentar Aduh. lagi ya. Jangan Iman, dulu bentar Pak. lagi ya. Belakangan Pak. Oke. Nanti deh Pak. Iya Pak. Sorry Pak. Iya, Kita lagi silakan, ini silakan, soalnya. silakan. Iya,